Halo semuanya, selamat datang di podcast Gadrana. Deborah, Reza, Kirana. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Oke, pada sesi kali ini kami akan membahas materi mengenai measure performance supplier atau juga mengukur kinerja pemasok. Kenapa perlu mengukur kinerja pemasok? pernah nggak sih kalian ngerasa udah milih supplier yang bagus, tapi ternyata hasilnya sok? Nah, oleh karena itu, Dep, kita tuh harus melakukan evaluasi supaya secara berkala agar hal tersebut itu tidak terjadi. Nah, tujuannya agar perusahaan tersebut bisa dapat barang atau jasa yang sesuai dengan standar, baik dari kualitas, kuantitas, maupun ketepatan waktu. Oh iya, benar-benar. Selain itu, pemilihan supplier dan evaluasi juga berguna untuk menentukan apakah selanjutnya supplier akan bekerja sama atau kita harus pilih supplier yang baru. Apa saja sih yang perlu diukur? Nah, yuk kita bahas indikator-indikator apa saja sih yang dapat menilai atau menghitung cara kerja supplier. Pertama, kualitas produk. Apakah produk yang dikirimkan sudah sesuai dengan spesifikasinya? Apakah tidak? Juga kita harus melihat dulu barang tersebut cacat apakah tidak. Yang kedua, ketepatan waktu. Apakah supplier tersebut mengirim barang tepat waktu atau malah sering telat? Nah, yang ketiga itu ketepatan barang yang datang. Nah, ini sangat penting ya. Misal kita pesan 10 unit, nah yang datang cuma 7 unit. Itu kan sangat fatal ya. Nah, betul banget tuh Gaitsa. Dan yang keempat itu adalah respon dan pelayanan. Kita harus melihat seberapa cepat sih pihak mereka bisa merespon komplain dari kita atau juga apabila terjadi kesalahan teknis. Dan yang terakhir, yang pastinya biaya dan harga. Dalam memilih supplier, bukan hanya melihat dari harga yang murah. Terus apa dong? Nah, kita harus memilih dari keseimbangan, mulai dari keseimbangan harga, kualitas, dan layanan. Nah, gitu ya teman-teman sekalian. Bagaimana cara mengevaluasi pemasok tersebut? Nah, biasanya perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan skor rekod atau penilaian skala. Nah, gimana itu menggunakan indikator penilaian skor-skor? Nah, penilaian ini biasanya dilakukan per bulan, per kuartal, atau juga pada saat proyek tersebut selesai. Nah, bisa juga dikombinasikan feedback dari divisi lainnya. Nah, dengan data ini, perusahaan dapat mengambil keputusan. Misalnya, perusahaan A layak dipertahankan, perusahaan B perlu diperbaiki, atau bahkan di blacklist. Apakah pengukuran kinerja supplier itu penting? Jadi, pengukuran kinerja supplier itu penting banget untuk menjaga kualitas rantai pasok. Nah, betul, karena bukan cuma soal barang itu datang, tapi soal barang itu datang sesuai kualitas, serta tepat waktu. Nah, betul banget tuh teman-teman kata Gaitsa. Nah, thanks banget buat teman-teman sekalian yang udah nonton video ini sampai habis bareng Degana. Nah, buat teman-teman sekalian jangan lupa evaluasi juga supplier kalian ya. Nah, dan jangan lupa daftar atau masuk di D3 Industri Logistik di Universitas Logistik Bisnis Internasional ya. Nanti kalian bakal belajar cara memilih supplier yang baik bareng-bareng dosen yang berkompeten. Yeay, sampai jumpa di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Dadah semuanya. End of flashback. Tadinya soalnya Nah, takut agar sorry. Masa udah pilih sup dulu. jadi Abang galon sedang abang galon. Belum selesai. Kamu katanya mau ngomong itu tadi. Kamu HP ku ketinggalan di semak-semak.